Oh, di Bukit Tinggi ada si Nur Safri, panggilan Becok. Oh, enggak. Pak Trifaneri, selamat pagi Pak Trifaneri. Minum pagi bersama Pak Trifaneri nih, joki juara nasional Kamangkrom ini. Kenapa kelihatannya agak memandang jauh nih? Apa ada naik di derby ya Pak Trifaneri ya? Ada. Oh, apa kudanya Pak Trifaneri? Kudanya Lady Security. Security yang kemarin ikut ke Jurnas ya, bukan ke Jurnas tapi kejuaraan setingkat nasional di Pangandaran ya, yang masuk final ya. Masuk final. Kira-kira ini di Sawalunto Derby ini kelihatannya persiapannya bagus nih Pak Eri. Bagus. Habis. Terus latihan. Backnya siap ya. Siap. Kuda-kuda juga siap ya Pak Eri ya. Kuda juga siap. Kuda siap ya. Kalau persiapan panitia Sawalunto Derby kelihatannya bagaimana? Masalah treknya kelihatannya bagus Pak Eri. Kalau masalah trek bagus. Bagus ya. Pagarnya juga dicat ya. Ya. Pokok apa namanya itu? Buat untuk nasional udah cukup bagus di Sawalunto Derby ini. Persiapan. Iya. Ini sekarang ini kan krisis di joki Pak Eri. Krisis di joki tentang joki kuda Sumbar ini kan banyak yang sudah berumur ya. Iya. Jadi bagaimana di teman-teman joki, apa ada joki-joki junior yang mau diorbitkan menjadi joki atlet nasional gitu Pak Eri? Mungkin ada pandangan atau ada teman-teman yang minat jokinya kurang atau bagaimana, apa tidak ada peminat atau bagaimana Pak Eri? Kelihatan joki tua-tua semua ini. Joki tahun kemarin, tahun lalu ini masih didominasi oleh joki-joki yang sudah kenal di pacuan nasional. Joki-joki baru bagaimana nih Pak? Apa ada joki-joki baru yang muncul Pak? Ada berapa orang kira-kira Pak Eri? Kalau joki-joki baru sekarang udah banyak yang muncul. Banyak. Ada berapa orang Pak Eri? Kira-kira ada 6 orang ada yang muncul-muncul umur kecil-kecil. Kecil-kecil ya? Ya. Kalau beratnya bagus ya Pak Eri? Bagus. Naiknya juga bagus ya? Bagus. Itu pembinaan dari joki-joki senior ya? Benar. Jadi mungkin perlu juga sekolah joki kali Pak Eri? Kalau ada bagus lah, kalau ada sekolah joki yang membantu bagus lah. Ya supaya joki joki-joki baru muncul di Sumatera Barat gitu. Iya. Ada jadi seperti Pak Trifaneri menjadi juara derby dengan Kamangkrom, nanti ada lagi pada di Trifaneri yang lain begitu Iya. maksudnya ya. Dan Ini ada Pak Rudi Junior nih. Bung Rudi Junior. Selamat pagi. iya, pagi lah Pak. Kita Pagi. bicara tentang apa ini tentang Itu joki Pak ya. Joni. Pak Joni, joki senior. Halo Pak Joni. Halo, pagi. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Trifaneri. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman joki apa supaya besok lebih sportivitas berpacu gitu Pak Eri, supaya pacunya menarik. Bagaimana besok ada pesan-pesan supaya saling menjaga keselamatan gitu Pak Eri ya? Ya, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Ya, pokok pacu kita berjalan dengan lancar lah. Terima kasih untuk panitia Sawalunto Derby Iya. ya. Terima kasih. Pak Saha ya. Iya. Pak Joni ini joki dari Batu Sangkar nih. Halo Pak Joni, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin tentang pembinaan joki Pak? Bagus lah kalau ada joki-joki yang muncul, joki baru ya, lebih bagus itu. Jadi ada
apa namanya itu, generasi ke depan lah ya. Di Batu Sangkar ada joki yang dibina Pak? Kalau di Batu Sangkar nggak ada, Nggak ada ya? Belum ada? belum ada. Apa nggak berminat atau memang nggak dibina Pak? Nggak dicari ya bakatnya? Nggak ada yang berminat soalnya Pak, belum ada yang berminat gitu ya. Berminat mungkin berat kali ya? Sudah terlalu berat ya? Ya. Cuman saya lihat di yang kalau di Bukit Baru ini di Bukit Tinggi banyak tuh calon-calonnya yang ini. Bukit Tinggi ya? Ya, tinggi. Tentang Solo Derby, persiapan Solo Derby ini berapa ekor besok naik Pak Joni? Alhamdulillah ada 3 ekor besok Pak. Di Derby ada? Derby nggak ada. Derby Nggak nggak ada ada. sekarang. Mungkin insya Allah kalau pacuan lancar tahun depan ada. Depan ada ya? Ya, insya Allah. Nero. Iya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Ya. Nero. Bung Rudi Junior. Ya Pak. Minta tanggapan sedikit tentang apa nih? Apa namanya? Apa pembibitan joki baru nih Pak Rudi? Mungkin ada joki yang dibina Pak. Pak Rudi Junior, ada joki-joki yang baru yang dibina untuk nanti dijadikan aset joki Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Apa ada yang dibina jokinya? Ada kalau di Bukit Tinggi ada. Ada ya. Di bawah bimbingan Pak Rudi langsung ya? Ya. Bersama joki senior kita Bapak Tripaneri. Oh ya, tapi sudah pernah dicoba diikutkan di pacuan resmi gitu Pak? Udah 2 kali lah di Batu Sangkar sama Payakumbuh. Jadi kira-kira sekarang ini joki junior yang dipersiapkan secara keseluruhan ada berapa orang yang terlihat ya Pak? Kalau di Bukit Tinggi cuma 1 orang, si Ari Uco. Ya. Nama terkenalnya Uco. Kalau di Payakumbuh ada juga si Yogi ya. Yogi. Itu joki apa dah? Apa? Iya. Ini ada Pak Ambris ini, Pak Ambris. Kita bincang-bincang sebentar Pak Ambris, bincang-bincang tentang joki apa namanya, joki bakal joki di Sumatera Barat. Pak Ambris mungkin ada bisa komentar sedikit Pak Ambris. Oh, di Bukit Tinggi ada si Nur Safri, panggilan Ucok. Oh. Anak si Kayo. Enggak banyak ya Pak Ambris, joki baru belum banyak yang muncul Pak Ambris ya. Ya tergantung seniornya membina. Oh. Kalau ada pembinaan senior pasti jadi ini bertambah. Baik. Yang sudah bisa jadi leading boy kan sudah banyak. Tapi untuk naik di pacuan karena joki senior masih ada, ini belum dipercaya oleh owner. Jadi harus ada di Ini rekomendasi dari joki senior kepada owner. Ya. Baik, terima kasih Pak Ambris. Terima kasih, silakan diteruskan kegiatannya. Demikian liputan pagi kita dengan teman-teman joki Sumatera Barat. Terima kasih. Kita lanjutkan bincang-bincang pagi kita tentang pembibitan calon joki kuda pacu Sumatera Barat, di mana seperti kita tahu bahwa sekarang ini Sumatera Barat itu bisa dikatakan krisis joki pengganti joki-joki yang sudah senior. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh teman-teman, kenapa joki-joki ini jarang muncul sekarang ya. Mungkin ada juga pembibitan joki oleh joki-joki senior seperti di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, tapi mungkin belum semua. Kenapa joki-joki baru ini tidak muncul? Apakah memang tidak ada joki yang atau atlet yang berminat menjadi joki pacu, atau memang dari sentuhan-sentuhan perdasi yang belum sampai ini ke teman-teman berbakat menjadi joki? Kita tanya dulu teman-teman, kita minta tanggapan dari, ada di sini ada Pak Dasrul Menan ini, joki Solo Derby besoknya Pak, ikut final Solo Derby ya?
Apa kudanya? Milioner ya? Milioner Sri Gunting. Itu kalau nggak salah kuda dari Padang Panjang ya. Kakaknya dulu juara Soloto Derby di sini. Ada Pak yang baru nih, ada Pak Adi Dabo, ada Pak Hendri, ya kan. Pak Adi Dabo ikut derby besok final Pak. Naik kuda apa? Restora Abigail, Padang Panjang. Kayaknya Padang Panjang ini semangat ya Pak Mai ya. Logi. Ada Pak Madison ini pelatih kuda nasional yang sudah banyak berkiprah juga di kancah pacuan kuda nasional di Pulau Mas. Dan beliau ini sempat juga menjadi pelatih di Jawa Timur ini, ya kan? Pak Mai ini apa rupanya? Kenapa joki-joki kecil atau yang baru-baru ini kenapa belum banyak yang muncul Pak Mai? Apa kira-kira yang terlihat nih Pak Mai? Terima kasih Pak Pen. Jadi sebetulnya paradigma, kita berbicara paradigma Pak Pen ya. Jadi joki ini terlahir secara otodidak Pak Pen. Yang kita ketahui sekarang otodidak itu keinginan sendiri. Karena tidak ada satupun lembaga resmi yang merupakan privat dari joki ini. Jadi joki terlahir secara alam sesuai dengan kegiatan. Kemudian yang kedua itu minat Pak Pen. Kenapa para pemuda kita, anak-anak muda kita kurang meminati untuk jadi joki? Yang pertama itu Pak Pen, status dari joki itu. Sebetulnya kalau kita lihat secara real sekarang, joki itu bisa kita katakan adalah profesi. Seperti teman-teman kita mulai dari Radio Junior, Henry, Andi Dabo, itu mereka bisa menghidupi kehidupan mereka, bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan profesi sebagai joki. Sementara masih banyak anak muda kita yang belum ada keinginan untuk jadi joki, di samping joki itu mempunyai skill khusus. Nah, maka oleh sebab itu ini satu PR besar bagi Pordasi. Bagaimana kita menggugah anak-anak muda kita untuk bisa berminat untuk naik kuda, mempunyai skill di kuda. Nah, ini tidak hanya di bidang pacuan, kita juga harus menyentuh dulu ke bidang kegiatan kuda yang lain seperti di HBA ataupun di equestrian. Karena joki itu tidak hanya pada berfokus pada pacuan, ada kegiatan lain. Yang penting sekarang kita menggugah bagaimana minat dari pemuda kita untuk ada kemauan dan keinginan untuk berkiprah di kuda pacuan. Itu konten tanggapan saya. Iya, mungkin perlu kali Pak Mai ya kita membuat suatu ya school reading ya, sekolah joki ya. Jadi mungkin kita bisa mengajak sekolah-sekolah atau anak-anak murid, mungkin ada sekolah ekstrakurikulernya mungkin bisa diajak ke situ yang berminat ya. Tapi kalau itu kan memerlukan alat ya Pak Mai, memerlukan alat apa namanya, alat bantu ya. Kita sudah punya alat bantu belum nih Pak Mai? Kalau alat bantu Pak Pen itu kan kalau kita latihan dasar itu kan kita butuh simulator. Itu simulator ya? Alat simulator. Kita ada alat simulator tapi itu bisa kita rancang sendiri. Seperti di Payakumbuh kita punya satu di kandang Keliren. Itu ada satu alat simulator yang bisa kita dimanfaatkan oleh para pemula ataupun joki yang udah mahir sebagai untuk latihan dasar maupun untuk mengasah kemampuan. Jadi kalau kita memang ingin menciptakan dan melahirkan joki-joki baru, memang di samping kita punya, kalaupun kita tidak bisa mempunyai sekolah resmi gitu mengenai joki, setidaknya kita mempunyai semacam lembaga privat ataupun klub-klub yang akan mendidik anak-anak kita jadi joki. Jadi kalau dari segi alatnya, mungkin kita butuh di masing-masing daerah itu ada satu atau minimal satu simulator. Iya. Kira-kira berapa tahun ya Pak Mai ya joki pemula ini bisa ikut race dia? Jadi kira-kira lama-lama pendidikannya berapa kira-kira lama? Jadi kan begini Pak Pen, sesuai dengan prosedur dari Pordasi sekarang ada jenjangnya Pak Pen. Sebelum menjadi joki itu ada namanya riding boy. Oh ya, riding boy itu hanya sebatas bisa melatih dan belum bisa dalam event. Ataupun kita kategorikan riding boy itu untuk sebatas latihan ataupun latihan gate yang bersifat resmi. Jadi kalau kita berbicara mengenai untuk melahirkan joki, sebelum kita sertifikat jokinya keluar harus matang dulu di level riding boy. Iya. Bagaimana kalau Pak Andi Dabo, apa yang dilihat di Kota Padang Panjang? Apa ada joki-joki yang bakal bisa
diorbitkan menjadi dilatih atau apa Pak Didabo ada membina joki baru mungkin Pak Didabo? Ada, kalau nggak salah ada 1 orang yang buat didik. Ada 1 orang, cuma 1 orang kita kelihatan di perpanjang. Sudah menjadi leading boy ya? Udah latihan. Sudah latih-latih? Udah latihan. Tapi belum pernah dicoba di pacuan resmi? Belum akhir dulu dia di latihan. Harus matang dari latihan. Kalau beratnya Pas. pas ya? Buat jokinya pas. Berarti Padang Panjang ada, di Bukit Tinggi ada, di Payakumbuh ada. Kalau di Payakumbuh Pak Henry nih, ada kuda derby Pak Henry besok? Derby enggak, Oh, cuma remaja. remaja ya, naik apa? Santana Princess. Santana Princess, kuda Payakumbuh ya. Memang kuda Payakumbuh bagus sih Pak Henry. Ya kan? Mungkin pendidikan apa pandangan Pak Henry ini tentang babyton joki nya Pak Henry? Apa dulu Pak Henry ini mungkin karena senang kuda jadi joki sekarang. Nah, sekarang ini joki sudah banyak yang sudah berumur ya. Mungkin tidak ada seperti Pak Henry zaman dulu lagi, orang senang berkuda pokoknya dia mau jadi joki aja. Nah, kira-kira ini apa yang terjadi di generasi joki di tahun 2020 ini Pak Henry? Karena Pak Henry ini sudah 25 tahun kali menjadi joki ya. Kenapa enggak ada joki-joki baru gitu Pak Henry? Kenapa? Kira-kira apa pendapat Pak Henry? Ada ya? Tapi nggak dilatih. Apa Pak Henry nggak dibina jokinya? Ada yang mau naik besok, joki baru. Joki baru ya? Ada promosi 1 Ada promosi 1 ya. Itu binaan dari Pak Henry sendiri ya. Iya. Jadi sebenarnya begini Pak Amai. Jadi kalau bisa tuh 1 joki itu menelurkan 1 joki pemula Pak. regenerasi. Sekarang berapa joki? Kita ada 12 ya Pak Henry? Joki kita yang aktif sekarang 12. Mungkin ada pendatang baru 1 besok, itu hasil didikan saudara Henry, itu Yogi. Dia bisa dipromosikan untuk di kelas perdana nanti besok ya. Setidak-tidaknya setiap joki itu melahirkan 1 joki ya Pak. Jadi tahun depan itu kita berharap sudah adalah 24 joki ya. Begitu ya Pak Minan ya. Mungkin begitu ya, mungkin salah satu obrolan ringan pagi ini. Mungkin kita berharap dulu dari kita ini supaya 1 joki melahirkan 1 joki yang tahun depan di Solo untuk Derby 2022. Kita sambung lagi wawancara kita sudah mendapatkan atau menelurkan joki yang dari didikan joki-joki senior sekarang. Kita juga berharap dari Pordasi ada sekolah joki, ada simulator, kalau trenernya ada. Mungkin juga dari equestrian yang mungkin diaktifkan, mungkin dari sana bisa mencari bibit ya. Mungkin itu wawancara ngobrol pagi kita di teman-teman joki ini. Terima kasih, kalau ada tanggapan dari teman-teman nih sangat mendukung sekali. Karena sekarang ini Sumatera Barat hanya memiliki 12 joki. Dan kalau sangat kurang, apalagi nanti 2024 itu nanti ada PON di Aceh. Pacuan kuda. Terima kasih. Like and subscribe Kuda Bini Channel. Terima kasih.